Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, awwalu man nastaftihul maqala bi dzikri hamdi rabbina ta'ala. Falhamdulillahilladzi ala ma an'ama hamdan bihi yajlu 'anil qalbil 'ama. Summa salatu ba'du wassalamu ala nabiyyin dinuhul islamu Muhammadun khatami rusli rabbi wa alihi wa sahbihi min ba'di. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita muliakan Bapak Imam kita, Imam Musalla Riyadul Jannah, yang mulia Bapak Ketua Pengurus, Wakil Ketua, Sekretaris. Yang tak boleh dilupakan Bapak Bendahara. Kenapa tak boleh dia dilupakan? Karena yadana dia yang megang. Yang mulia Bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah Ibu Bendahara. Mohon maaf, saya kira tadi Bapak Bendahara. Rupanya di sini ibu-ibunya Bendahara. Kalau bahasa nasionalnya ibu berarti Menteri Keuangan di musola kita. Yang mulia bapak-bapak dan ibu-ibu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebutkan nama, dan yang kami banggakan adik-adik, anak-anak kami yang hadir pada saat ini. Dan di akhir acara kemarin Ustadz lupa bulan yang lalu bahwa kita ada kuis, dan insya Allah nanti selepas ceramah Ustadz akan buat kuis yang boleh menjawab anak SD dan SMP. Kalau SMP ke atas expired, kadaluarsa. Jadi jamaah yang mulia, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah sampai saat ini Allah berkenan mencurahkan nikmat, rahmat, maunah pada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas, rutinitas dan juga kegiatan ubudiyah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu bapak langkah dari rumah sampai ke musalla ini dihitung malaikat sebagai amal ibadah yang baik. Amin ya rabbal. Apa iya Pak Ustadz langkah kita dihitung oleh malaikat? Jelas, nama surahnya Yasin, urutan surah yang ke-36, nomor ayat yang ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta, sungguhnya orang yang meninggal kelak akan kami hidupkan kembali. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, semua bekas tapak kaki, semua bekas-bekas langkah, wa kullu syai'in, semuanya itu ahsainahu fi imamin mubin, kami tulis dalam catatan amal ibadah mereka. Saya dari Bukit Barisan ke sini tak tahu berapa langkah, karena memang naik motor. Ibu walaupun dekat rumah ke sini, ibu tidak hitung berapa langkah. Andaikan ibu hitung, ibu kurang kerjaan. Karena itu kerjaannya malaikat, jangan sampai diambil alih. Jadi selanjutnya jamaah yang mulia, hadir kita ke sini juga selain langkah kaki dari rumah dihitung malaikat, kita dihitung pahala iktikaf. Tadi kita masuk, kita baca doa. Apa doa kita? Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan dosaku, waftahli abwaaba rahmatik, bukakan pintu rahmatmu. Duduk kita di sini sampai kita pulang dihitung pahala iktikaf. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita haturkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam surah Al-Ahzab, urutan surah 33, nomor ayat 56. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, malaikat-malaikat Allah, yusalluna ala nabi, bersolawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah pada nabi, wa sallimu taslima, bersalamlah sebaik-baik salam. Bapak Ibu jamaah yang mulia, ceramah kita mulai jam 20 lewat 20. Jam 8.20. Ceramah ini satu babak sepak bola 45 menit. Kita berhenti jam 21 lewat 5 menit. Kita lanjutkan kajian kita bulan yang lalu, 7 sunnah harian Nabi. Udah kita bahas kemarin 2. Kita lanjutkan 5 lagi pada pertemuan kali ini. Sunnah harian Nabi yang pertama, Nabi senantiasa beristighfar 100 kali sehari semalam. Padahal dosa Nabi tidak ada. Mana ayat Pak Ustadz yang mengatakan dosa Nabi tidak ada? Ada di surah Al-Fatah.
urutan surah 48 nomor ayat yang kedua. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambik. Wahai Nabi Muhammad, dosamu yang akan datang, dosamu yang telah lewat dapat jaminan ampun dari Allah. Maka Nabi kita gelarnya maksum. Apa dia? Maksum artinya orang yang tidak punya dosa. Datang ibu-ibu, Pak Ustadz, di tempat kami juga ada orang namanya Maksum. Siapa itu? Nama anaknya Sumiati, dipanggil dia Maksum. Mohon maaf, jamaah yang mulia, dosa Nabi tidak ada, dan juga akhlak Nabi dipuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Qalam, urutan surah 68 nomor ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang sangat agung. Dosa tidak ada, akhlak dipuji Allah, ibadahnya banyak sampai kakinya bengkak, dijamin masuk surga, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Tapi Nabi SAW istighfar tidak kurang 100 kali sehari semalam. Wallah, demi Allah, la astaghfiranna ila rabbi wa atubu ilaih, aku beristighfar kepada Tuhanku, kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali fi kulli yaum, dalam sehari semalam. Nabi tak ada dosa, tapi istighfar 100 kali. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita? Jaminan ampun belum ada. Ibadah kita hanya secuil. Hati kita banyak kotoran. Masuk surga, entah langsung masuk surga atau transit, kita belum tahu. Dari berapa kali istighfar kita kepada Allah. Inti pengajian ini jamaah, poin pertama, kita berzikir, beristighfar 100 kali sehari semalam, karena ini sunnah harian Nabi. Pak Ustadz, kalau saya beristighfar, apakah itu bagian daripada zikir? Iyo. Kalau kita berzikir, apa manfaatnya Pak Ustadz? Ada. Nama surahnya Ar-Ra'du, urutan surah yang ke-13 nomor ayat 28. Alladzina amanu, orang-orang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, hati mereka akan tenang ketika dia ucapkan nama Allah, maka hati dia tenang. Jamaah yang mulia, ini sunnah yang pertama, udah kita bahas kemarin secara dalam dan tajam, entah setajam silet atau setajam mulut tetangga, enggak tahulah. Tapi yang penting ini yang pertama bisa kita amalkan insya Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, sunnah harian Nabi, jamaah, Nabi senantiasa membaca Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran bulan yang lalu kita bahas ada 4. Saya lanjutkan karena setidaknya 9 keistimewaan orang yang membaca Al-Quran. Karena ini sunnah harian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, Bapak, ada handphone yang bisa video call. Apa namanya itu? Bukan. Android namanya. Ada Android, ada iPhone. Normal, Bapak Ibu, kita bisa berpisah dengan handphone hanya 4 jam, 3 jam. Terkadang mau tidur, handphone yang dipegang. Pas bangun tidur, handphone juga yang pertama kita pegang. Maknanya tangan kita tak bisa berpisah dengan Oppo, dengan Vivo, ada juga namanya Somai. Sama lah itu. Xiaomi, itulah. Tapi setangan kita berpisah dengan mereka. Padahal kelak yang memberikan syafaat bukan Somai, bukan Oppo, bukan Vivo atau Samsung, tapi Al-Quran yang memberikan syafaat kepada kita. Oleh karenanya jamaah, sunnah harian Nabi yang kedua, dan ini bagus kita amalkan. Apa Pak Ustadz? Senantiasa membaca Al-Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu, usulan saya kemarin diterima oleh pengurus. Anak-anak kita sudah mulai mengaji di depan. Kepada adminnya, video mereka mengaji tolong dipotong. Ketika dipotong, kirimkan ke WA-nya. Kenapa? Ada rasa bangga ketika kita mengaji direkam. Seumur hidup saya mengaji macam mereka, saya tak pernah direkam. Kenapa? Waktu itu Android belum ada. Jadi jamaah yang mulia, keistimewaan membaca Al-Quran pertama Bapak Ibu, dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada namanya Kutubus Sittah. Kutub artinya kitab. Sittah berapa? Wahidun 1, isnaini 2, salasatun 3, khamsatun 5, khamsatun, arbaatun baru 4, sittatun
Kutubus Sittah artinya kitab hadis 6 yang besar. Yang pertama namanya Sahih Bukhari, ini number 1. Di bawahnya ada namanya Sahih Muslim. Pernah dengar? Yang paling mantap namanya Bukhari. Number 2 ada Muslim. Yang ketiga namanya Nasai. Pernah dengar? Yang keempat namanya Abu Daud. Yang kelima namanya Tirmizi. Yang keenam ada namanya, lupa pula apa dia. Yang keenam, kalau yang pertama tadi, yang keenam Ibnu Majah. Yang pertama Bukhari, yang kedua Muslim, yang ketiga Nasai, yang keempat Abu Daud, yang kelima Tirmizi, yang keenam Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi tentang membaca Al-Quran. Man qara'a, orang yang membaca harfan min kitabillah, satu huruf dari Al-Quran, falahul hasanah, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu asru amsalihah, satu kebaikan tadi pahalanya 10. Maknanya satu huruf yang kita baca 10 pahala balasan dari Allah. La aqulu alif lam mim harfun, aku tak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, alif satu huruf, walamun harfun, mim satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim. Barat 3. Yasin 2. Alif lam mim sad 5 atau 4? Sampai alif lam mim sad. Dalnya ada, tadi situ dal, ada sad. Kalau bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Jadi kalau satu huruf yang kita baca 10 pahala balasan dari Allah. Keistimewaan pertama. Keistimewaan kedua, Bapak Ibu, untuk mengajarkan kita dan memotivasi kita cinta terhadap Al-Quran. Adik-adik, keistimewaan yang kedua, apa ya? Yang kedua, pertama tadi satu huruf 10 pahala. Yang kedua, apa Pak Ustadz? Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dengan Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, akan dibangkitkan bersama para malaikat yang mulia. Akan dibangkitkan bersama para malaikat yang mulia. 3 bulan yang lalu Ustadz ingatkan ke kita 5 alam yang ditempuh manusia. Yang pertama namanya alam ruh, yang kedua namanya alam rahim. Masih hafal? Yang ketiga alam dunia. Ulang. Yang pertama alam ruh, yang kedua alam rahim, 3 dunia, ampe alam barzah, alam kubur, yang kelima alam akhirat. Yang kelima tadi apa? Akhirat. Yang keempat? Yang ketiga? Yang pertama? 2 setengah? Tak ada. Jadi kita besok berbangkit di alam yang mana? Ruh, rahim, dunia, alam kubur, alam akhirat. Di mana kita besok berbangkit? Yang kelima, masa alam rahim berbangkit? Oke, mancing mania, mantap. Dia sudah berani menjawab itu, Bapak. Oke, ketika besok berbangkit di hadapan Allah di hari kiamat, di mahsyar, berbeda-beda tingkah orang ketika berbangkit. Ada yang dibangkitkan Allah dalam keadaan kesurupan, kerasukan setan, kesapo. Siapa itu? Orang yang makan riba. Al-Baqarah surah kedua nomor ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal massi. Kelak di hari kiamat mereka dibangkitkan seperti orang kerasukan setan. Ada yang model begitu. Besok di hari kiamat juga ada orang dibangkitkan Allah, ternyata dia bawa ember isinya bakwan. Kenapa waktu di dunia dia makan bakwan 8, bayarnya 3? Itu besok di akhirat dia bawa kecurangannya itu. Makanya pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah terhadap kezoliman. Fa inna zulma zulumatin yaumal qiyamah, karena kezolimanmu di dunia kelak menjadi kegelapanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, oke, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Acara ini dipersembahkan oleh Milo Panas. Bukan hanya itu, ada juga air jahe. Kalau ini buatan istri, kalau ini buatan istri Pak Pengurus. Oke, jamaah yang mulia,
Kalau tadi kita berbangkit, orang yang mahir Al-Quran, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dengan Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, akan dibangkitkan bersama para malaikat yang mulia. Ditengoknya di depan, malaikat. Kiri kanan belakang, malaikat. Dia bertanya, ya Allah, kenapa saya bangkit dengan para malaikat? Karena engkau mahir dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita masuk dari golongan ini. Amin ya rabbal. Tapi saya yakin Bapak Ibu udah lancar. Karena dulu waktu mengaji kita di kampung, mengaji juga sebelum Quran besar, ada namanya alif-alif. Alif date a, alif bawah i, alif depan u, a, i, u, ba, dua di atas ban, ba, dua di bawah bin, ba, dua di depan bun. Kan mama yang menjawab, anak-anak tak mengerti dia. Dia ngertinya a, aba, a, bataba, basaba, ba'ako. Huruf ba, huruf alif, huruf qaf, berarti ba'ako. Jadi intinya yang mahir dibangkitkan bersama para malaikat. Yang ketiga, ustadz, kalau tak mahir, ba'a. Kalau terbata-bata, gimana? Lanjutan hadis ini, yang keistimewaan yang ketiga, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta. Orang yang membaca Quran tapi terbata-bata. Terbata-bata itu asal katanya dari huruf hijaiyah, alif, ba, ta. Dapat ba, lupa ta, dapat ta, lupa ba. Berarti terbata. Ngarang-ngarang ustaz banget. Orang yang baca Quran terbata-bata, walahu ajroni, dia dapat dua balasan. Balasan pertama dapat pahala membaca, yang kedua dapat pahala belajar. Dan memang Bapak Ibu, kalau kita lancar bacaannya sekali aja. Tapi kalau terbata-bata makin banyak huruf yang keluar. Contoh, alam nasrah laka sadrak. Lancar kan? Coba terbata-bata. Alam kalau Quran tak nampak dia, tapi kalau surat tanah jelas sama dia. Ini kurang 5 meter nih. Agak-agaknya begitulah. Jadi intinya ini yang ketiga. Walau terbata-bata pun dapat dua balasan. Pahala membaca, yang kedua dapat pahala belajar. Hafal ya. Yang pertama tadi, keistimewaan Al-Quran, pas satu huruf dihitung 10 kebaikan, 10 pahala. Yang kedua, orang yang mahir dengan Al-Quran, hadis riwayat Muslim, dibangkitkan bersama para. Yang ketiga, orang yang terbata-bata dapat dua balasan. Balasan pertama dapat balasan bacaan, yang kedua pahala belajar. Ingat, yang keempat, kelebihan Al-Quran Bapak Ibu yang membacanya akan diberikan syafaat di hadapan Allah di hari kemudian. Bapak, Ibu, jamaah, hadisnya dari Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, di hari kiamat kelak akan datang memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Itu Nabi yang bilang. Kalau Nabi berucap, mungkinkah Nabi berbohong? Tidak mungkin. Maka di surah An-Najm, urutan surah 53, nomor ayat 3 dan 4, apa kata Quran? Wa ma yantiku anil hawa. Rasul kalau berucap tidak mengikuti hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, orang yang membaca Al-Quran, halo adik-adik, mendapatkan syafaat kelak di hadapan Allah. Ustaz, apa syafaat itu? Syafaat, pertolongan, bantuan dikala kita sedang butuh dan saat itu tak ada sama kita, pasti kita membutuhkan yang namanya syafaat, pertolongan dari Al-Quran. Yang keempat, yang kelima, Al-Quran adalah obat. Apa dia? Obat. Al-Quran adalah obat. Nama surahnya Bapak Ibu ada di surah Al-Isra, urutan surah yang ke-17, nomor ayat ke-82. Kata Quran, wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan Al-Quran, ma huwa syifa, dia itu sebagai obat, wa rahmatul lil mu'minin, penenang jiwa kepada orang-orang yang beriman, wala yaziduz zalimina illa khosara, tapi Al-Quran kepada orang zalim hanya merugikan. Apa maksudnya merugikan Al-Quran Pak Ustadz? Contoh, orang yang rentenir selama ini dia untung. Al-Quran bilang rentenir halal atau haram? Tentu merugikan untuk dia.
Yang selama ini ada orang usahanya nih misalkan dari usaha yang haram, tapi ketika Al-Quran bilang haram, tentu merugikan untuk dia. Jadi jamaah yang mulia, kata kuncinya Al-Quran menjadi obat. Kapan Al-Quran menjadi obat? Kalau dibaca. Ada juga orang salah paham, ditulisnya Quran ayat di kertas, kemudian dibakar, masukannya ke kopi, diminumnya. Bukan sembuh Bapak itu, TBC, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bukan begitu. Al-Quran menjadi obat kapan? Kalau dia dibaca. Ibu pernah meminum yang tadi? Ditulis ayat gitu kan, dibakar, dimasukkan ke minuman. Pernah ibu minum? Cie. Oke, ini yang kelima, Al-Quran menjadi obat. Yang keenam Bapak Ibu, halo, adik-adik, Al-Quran bukan hanya yang membaca, yang mendengarkannya saja mendapatkan pahala. Ini langsung kuis nih, biar anak-anak tidak ribut. Tukarkan dulu 5.000, biar banyak. Oke, hadiah ini banyak. Saya nampakkan yang merah doang, padahal ini disimpan. Oke, jamaah yang mulia, ini yang kelima tadi, bahwa Al-Quran menjadi obat. Ini passwordnya nanti, yang boleh menjawab pertanyaan harus diam. Kalau ribut, kasih tahu kawan nanti bahwa tidak bisa. Oke, acara ini dipersembahkan oleh air jahe. Oke, Bapak Ibu, yang keenam, bahwa orang yang mendengarkan saja mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nama surahnya Al-A'raf. Apa dia? Urutan surah yang ketujuh, nomor ayat disebutkan ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang yang baca Quran, fastami'ulah, dengarkan dia. Bukan hanya dengar, wa ansitu, diam. Tadi anak kita Lubis, Sirojuddin Lubis. Namanya Sirojuddin Lubis. Istri saya marganya Lubis. Maka saya panggil dia Mora. Dalam bahasa Batak begitu. Ada Mora, Kahangi, dan anak Boru. Jadi ketika dia tadi yang membaca, surah apa tadi yang dibacanya? Yang hafal Al-Kafirun, maju ke depan. Mohon maaf Pak, waktu ceramah mungkin ditambah nih, karena ada kuis. Ada yang bisa? Yang perempuan, kuliah ayu Al-Kafirun, maju ke depan. Ini mic-nya. Takut? Takut? Ayo. Tak apa lah kalau tak mau mereka Pak. Jangan dipaksa. Kalau tak mau dia, jangan dipaksa. Oke, adik-adik, Bapak Ibu, yang ke-6 tadi, orang yang mendengar saja ternyata mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-7, Bapak Ibu, apa keistimewaannya? Kata Nabi, khairukum, sebaik-baik engkau, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamah, dan mengajarkan Al-Qur'an. Ada apa dengan mau maju? Oh, dah. Rupanya ini mau ke belakang. Yang ketujuh tadi, sebaik-baik kamu, kata Nabi, adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang ketujuh, Bapak Ibu, jamaah, Nabi mengatakan, yang kedelapan, nawiru buyutakum biqiraatil Quran, sinarilah rumahmu dengan bacaan rumah yang dibacakan Al-Quran macam istana, tapi rumah yang tak dibacakan Al-Quran macam kuburan. Terserah kita lah mau mengasihi anak kuburan atau istana. Jadi jamaah yang mulia, ulang ya adik-adik biar hafal. Yang pertama, keistimewaannya satu huruf dibalas 10 pahala. Yang kedua, bahwa orang yang mahir dengan Al-Quran dibangkitkan bersama para malaikat. Yang ketiga, yang terbata-bata dapat 2 balasan. Yang keempat, Al-Quran memberikan syafaat. Yang kelima, Al-Quran adalah obat. Yang keenam, bahwa
bukan hanya yang membaca, yang mendengar saja dapat rahmat, syaratnya diam dan dengar. Yang ketujuh, sebaik-baik kita adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang kedelapan, apa keistimewaannya? Rumah yang dibaca Al-Quran macam istana, rumah yang tak dibacakan Al-Quran macam kuburan. Yang terakhir, 9, bahwa dengan Al-Quran, Bapak Ibu, tak pernah kita bosan ketika mendengarnya. Mana bukti Pak Ustadz? Jamaah yang mulia, dalam sehari semalam kita sholat 5 kali yang wajib. Ibu sepakat kan? 5, subuh. Oke, nama-nama sholat beserta rokaatnya. Maju. Ini SD atau SMP? SD. Oke, bolehlah. Turunkan aja lah Pak. Turunkan aja. Oke, 1. Subuh 2 rakaat. Yo, 2. Zuhur 4 rakaat. Lanjut. Zuhur 4 rakaat. Apa lagi? Asar 4 rakaat. Terus? Maghrib 3 rakaat. Tunggu dulu, kamu takut? Oke, next, satu lagi. Isya 4 rakaat. Coba sebutkan usolli salat subuh. Sholli fardu Subuhi. subuhi rakaatin. Ustadzul kiblatin imaman lillahi ta'ala. Kau jadi imam kalau salat? Mantap. Oke, pilih 1. Mantap. Oke, ini pertanyaan masih banyak. Hadiah masih banyak nih. Jadi kalau bisa maju ke depan. Oke, jamaah yang mulia, dalam sehari kita sholat 5 kali. Yang 5 kali ini sama dengan 17 rakaat. Ya Bu ya? Kalau setiap rakaat kita baca Al-Fatihah sekali, itu wajib. Karena hadis Nabi, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tak sah sholat orang kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Berarti 17 kali Al-Fatihah sehari semalam kita ulang-ulang. Sehari. Kalau sebulan 17 kali 30, 510 kali Al-Fatihah kita ulang-ulang. Sebulan. Kalau setahun 365 kali 17, 6.205 kali. Ustadz, kenapa pintar menghitungnya? Di rumah saya hitung dulu. 365 memang ya, 365 kali 17 sama dengan 6.205 kali. Kalau sekarang dari ibu, misalkan ada yang berumur 45 tahun, walaupun wajahnya macam 44, awet muda. Walaupun setahun lah, yang penting awet muda. Karena ibu itu sering memakai Pond's Edge Miracle. Jadi kalau sudah sholat selama 30 tahun, banyak kali, 30 kali 6.000, 180.000 kali mendengar dan membaca Al-Fatihah. Pertanyaannya, apakah pernah bosan dengan Al-Fatihah? Ketika sholat kan, Allahu Akbar, Al-Fatihah lagi, Al-Fatihah lagi. Pernah? Jadi keistimewaan dan mukjizat Al-Quran. Oke, adik-adik, ini penting. Sebelum masuk ke yang ketiga, secara global isi Al-Quran ada 5. Berapa? 5. Sama dengan Pancasila. 5. Sebutkan Pancasila. Maju. Yang perempuan, yang SD dan SMP bisa Pancasila? Tak apa-apa, Ustadz ajari. Tak bisa? Yang baju biru kelas berapa? SMP? Oh, maju di sini. Nggak bisa. Oke. Maju sini. Maju dah. Dia gini-gini aja. Oke, lanjut. Kalau tak bisa, tak apa-apa. Tak boleh dipaksa. Bapak Ibu, secara global isi Al-Quran ada 5. Adik-adik, Bapak Ibu, dihafal ya. Pertama, Al-Quran berisi tentang akidah. Apa dia?
Akidah itu hanya kepada Allah kita ibadah, hanya kepada Allah kita bermohon, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Itu ayat tentang akidah. Pertanyaannya, ada nggak orang yang meminta kepada selain Allah? Adalah, masa nggak ada? Ada. Tapi Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang akidah. Akidah artinya keyakinan kuat dalam hati, hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, hanya kepada Allah kita berharap, hanya kepada Allah kita menyembah. Isi pertama Al-Quran secara global ayat yang berkaitan dengan akidah. Contoh surah Al-Ikhlas yang tadi dibacakan anak kita, surah 112. Oh salah, itu Al-Kafirun. 112 ayat 1 sampai ke 4. Al-Ikhlas yang bisa maju ke depan. Maju sini. Oke, mantap. Besok karena mau masuk TV disetrika dulu bajunya ya. Masuk ke situ. Oke, mana mic-nya, Pak? Oh, mic-nya mau dibeli lagi. Ada. Oke, sebutkan aja lah, kuat. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya Ustadz tadi minta menyebut artinya ya. Oke, Ustadz suka yang hafal surah-surah pendek. Pilih satu. Satu, Bu. Satu. Oke. Kenapa? Hah? Soalnya satu. Kalau soalnya dua nanti dikasih. Oh, Ibu lah Pancasila, maju ke depan. Dua hadiahnya dapat Bu langsung. Oke, next Bapak Ibu. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta. Maksudnya hanya kepada Allah kita meminta, hanya kepada Allah kita bermohon. Ada orang dia Islam tapi bermohon kepada penglaris. Ada orang bermohon kepada jimat. Ada kan? Ada. Jimatnya ada yang berbentuk cincin. Apa kata dia? Sejak kupakai cincin ini, jangankan anak gadis, nenek-nenek melihat saya lemas. Agak-agaknya lah. Jadi itu akidah yang salah. Jadi ada misalkan ketika pergi umroh, ditanya pembimbing, Pak Ustadz, kata pembimbingnya, yoi, di Mekah ini ada nggak yang jualan batu? Batu apa? Batu akik, kata ibu yang tadi yang berangkat umroh. Akhirnya dibawalah ke pasar. Batu akik yang model begini, kata dia, enggak. Dibawa lagi ke tempat lain, batu akik yang model begini, kata dia, enggak. Terus ibu mau cari apa? Kata dia, batu akik yang melariskan jualan. Contoh nih, misal, ini cerita fiktif ya, contoh saja. Maksudnya hal-hal yang model begitulah yang merusak akidah. Yakin kepada benda memberikan manfaat dan mudarat, yang bermasalah adalah akidahnya. Yang kedua, isi Al-Quran secara global ayat yang berkaitan dengan syariat. Apa dia? Syariat. Syariat artinya hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ketika ditanya, kenapa ibu sholat? Karena diperintahkan dalam Al-Quran. Mana ayatnya? Al-Baqarah surah kedua ayat 43. Wa aqimus sholat wa atuz zakah warka'u. Kenapa kita berpuasa? Ada nggak ayatnya? Ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kita, kenapa ada orang kalau dia meninggal hartanya dibagi-bagi sama anak? Harta apa namanya? Waris. Kenapa harus dibagi ke anak? Karena Quran menyebutkan harta waris. Ayat tentang waris di Al-Quran An-Nisa surah keempat nomor ayat 11, 12, 13. Itu semua kita puasa, kita sholat, ibu berjilbab, ada orang membagi harta warisan, menolong orang yang susah, membantu fakir miskin. Syariat, ayat yang berkaitan dengan syariat, hukum-hukum Allah. Dua ya, syariat. Yang ketiga, apa isi Al-Quran? Kisah, cerita di masa lampau untuk menjadi pelajaran pada kita di hari ini. Contoh, Bapak, Ibu, kenapa kita tahu cerita Nabi Musa versus Fir'aun?
Ada diceritakan dalam Al-Quran. Yang dikejar-kejar di Laut Merah, Nabi Musa atau Fir'aun? Nabi Musa. Yang tenggelam? Kita tahu cerita itu karena dijelaskan dalam Al-Quran. Dan memang Bapak Ibu, kenapa kisah itu menjadi pelajaran kepada umat sekarang? Karena, halo, ini penting. Walaupun pelakonnya yang berbeda, tapi perbuatannya itu sama dengan yang dulu. Contoh ya, ada cerita di Quran. Ada namanya Nabi Lut. Umat Nabi Lut itu punya kebiasaan laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu zaman dulu. Sekarang ada nggak yang begituan? Maksudnya pelakunya berbeda memang, tapi yang dilakukannya sama. Maka cerita di masa lampau menjadi pelajaran kepada kita hari ini. Isi yang ketiga, secara global, kisah, cerita-cerita. Tapi ceritanya bukan legenda, tapi asli untuk menjadi pelajaran kepada kita. Next, Bapak Ibu, ulang ya. Yang pertama, isi Al-Quran, ayat tentang akidah. Yang kedua, syariat. Yang ketiga, kisah. Yang keempat, al-wa'du wal-wa'id, janji baik dan janji buruk. Ini ada pembahasan khusus nanti, kapan-kapan kita bahas. Al-wa'du wal-wa'id itu artinya janji baik, janji buruk. Maksudnya, kalau engkau beramal soleh, tempatmu di sini. Kalau engkau beramal yang tidak baik, maka tempatmu di sini. Ada ayat di Al-Quran, Al-Qari'ah, surah 101, nomor ayat 6-7. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ. Orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai Allah. Ini janji baik. Wa amma man khaffat mawazinu, orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, dia menuju ke hawiyah. Wa ma adara, tahukah kamu apa hawiyah? Narun. Ini janji buruk. Kita juga sering bikin begitu sama anak untuk dia lebih semangat kan. Nanti kalau kau dapat juara 3, dibelikan sepeda. Rupanya waktu menerima rapor, anaknya dapat juara 3 karena murid cuma 3 orang. Dapat sepeda. Rupanya dia sekolah PAUD namanya, pendidikan anak usia dini. Muridnya 3, sebenarnya 4. Satu lagi berhenti di tengah jalan. Juara 3 dia dapat sepeda. Tapi kadang-kadang ada juga kita mengancam, kalau kau besok melakukan itu, awas, dipotong uang jajanmu. Rupanya anaknya cabut dari sekolah, bolos. Jadi ada ancaman, ada janji baik, ada janji buruk untuk membuat anak semangat dalam belajar. Allah memberikan itu kepada kita untuk semangat beramal soleh, untuk menjauhi daripada hal-hal yang maksiat. Janji baik, janji buruk. Yang kelima, isi Al-Quran secara global, az-zikru wa doa, zikir-zikir dan doa-doa. Ada nggak doa di Quran? Adalah. Contohnya ini, kalau hafal maju ke depan ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa itu ada di surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 23. Ada juga doa sapu jagat. Al-Baqarah surah kedua nomor ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang hafal 3 doa, maju ke depan. Doa apa saja? Doa ini. Doa ini, doa makan, ini. Doa tidur, ini. Doa masuk WC, ini. Masuk musola. Sebutkan 3, dapat hadiah. Oke, maju. Itu mau maju? Oh, nah, mau pulang dia. Bisa? Nggak bisa juga? Oh, maju sini. Udah. Kalau dia bisa, maju. Anda mau dia. Jangan dipaksa. Oke, maju sini, ada apa-apa. Oke, sebutkan namamu. Maju ke depan. Oke, Bapak Ibu jamaah yang mulia, ingat ya, secara global tadi pertama ayat tentang akidah, yang kedua tentang apa? Syariat, yang ketiga
kisah cerita di masa lampau untuk menjadi pelajaran kepada kita. Yang keempat, wa'du wal wa'id, janji baik dan janji buruk. Yang kelima, az-zikru wad du'a, zikir dan doa. 5 isi Quran secara global. Yang hafal maju ke depan. Maju. Oh, mantap. Lama kali ya tadi. SMP boleh. Nampak dia kan? Oke, sini. Pastikan wajahnya kelihatan. Jangan lupa like and share bilang. Yang berisi Quran 1. Akidah. Ayat tentang akidah. Contoh ayatnya. Kul. Karena kul. Oh, mantap. Yang kedua. Syariat. Apa syariat itu? Hukum-hukum Allah. 3. Apa itu? Kisah-kisah Nabi. Ya. Yang keempat. Janji baik dan janji buruk. Contoh ayatnya. Fa'amma. Oke, 5. Zikir-zikir dan doa. Coba sebutkan satu doa di Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oke, pintar. Pilih satu. Satu itu dihitung, Bu. Ya, 2. Oke. Nanti kalau bisa menjawab, maju lagi sini ya. Itu juga kalau bisa menjawab, maju lagi. Kenapa Ustadz buat pertanyaan-pertanyaan? Biar anak-anak rajin belajar di rumah. Biar makin semangat dan biar makin ramai majelis taklim kita. Pertama saya dulu hadir ke sini 4 bulan yang lalu sunyi karena rekaman belum ada. Tapi ketika sekarang alhamdulillah udah mulai ramai. Bapak-bapak juga udah mulai ramai alhamdulillah. Ramai apa Pak Ustadz? Ramai yang tidur. Oke. Oke, jamaah yang mulia. Halo, sunnah harian Nabi yang pertama tadi, Bapak Ibu, Nabi senantiasa istighfar minimal 100. Mudah-mudahan bisa kita makan. Yang kedua, Nabi SAW senantiasa membaca Al-Quran. Yang ketiga, Bapak Ibu, ini kita kaji lebih dalam. Nabi senantiasa berinfak, bersodakoh. Bapak, Ibu, dalam harta kita ada hak orang lain. Ibu yakin itu? Itu ayat Quran. Kalau ayat Quran tak boleh kita ragu. Maka di Al-Baqarah surah kedua ayat yang kedua, dalikal kitabula, tak boleh ragu di dalamnya. Al-Quran hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran Az-Zariyat surah 51 nomor ayat 19, wa fi amwalihim, dalam harta kita, dalam harta mereka, hakul lisaili wal mahrum, ada hak orang, baik orang tersebut meminta maupun dia tidak meminta. Jamaah yang mulia, kalau ada orang berbagi ke kita, ucapkan doa ini ya sama dia. Misal ya, ada orang mengasih, Bu, yo, ini beras 20 kilo. Ucapkan doa ini, ajarakallahumma fima a'taita, semoga Allah memberikan pahala dari apa yang kau berikan. Wa barakallahumma fima abaqaita, semoga Allah memberkahi apa yang tersisa. Wa ja'alallahu laka tuhura, semoga Allah menjadikan hartamu bersih, jiwamu suci. Ibu hafal? Kalau hafal ibu ucapkan. Kalau ibu tak hafal, gerak-gerakkan aja mulutnya. Apa yang kau baca deh? Suka-suka pula mulut-mulutku, ngapain pula kau atur-atur? Nanti rekamannya ada, bisa ibu tengok nanti doa. Dan kalau kita berbagi dengan orang, Bapak Ibu, bukan hanya orang yang mendoakan, tapi malaikat juga mendoakan orang yang mau berinfak. Apa doa malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikan ganti kepada orang yang mau berinfak. Itu doa malaikat kepada Allah terhadap orang-orang yang berinfak. Jadi jamaah yang mulia, kembali ke laptop, bahwa kalau saya mau berbagi, kita mau berbagi, Al-Quran menjelaskan balasannya. Mana dia Pak Ustadz? Al-Baqarah jamaah. Oh jamaah. Ibu mengantuk? Kalau mengantuk kita tutup. Mau habis tuh nampaknya. Lanjut ya.
Al-Baqarah surah kedua nomor ayat 261. Balasan bagi yang mau berbagi dan berinfak. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, kamasali habbah, seperti menanam satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh menjadi 7 cabang, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, tiap cabang berbuah 100. Maksudnya 1.000 rupiah yang kita infakkan, janji Allah melipat gandakan 700 kali lipat. Kalau Allah berjanji, mungkinkah Allah ingkar janji? Enggak mungkin. Ali Imran surah ketiga nomor ayat 194. Innaka la tukhliful mi'ad. Sungguhnya engkau ya Allah tak mungkin mengingkari janji-janjimu. Bukan hanya 700 kali lipat di ujung ayat, bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah sanggup melipat gandakan lebih dari 700 kali lipat. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas kekuasaannya, alim, mengetahui dengan niat kita ketika berinfak, bersedekah. Oke, adik-adik sebutkan rukun Islam. Maju. Rukun Islam ada? Maju. Ini SMP? Oh, masa SMK nggak laku dong? Masa SMK rukun Islam gitu? SD lah rukun Islam. Oke, ini dulu bisa? Ini? Yang perempuan rukun Islam? Jangan di dia terus. Oke, biar sama-sama dapat semua. Majulah. Ya, maju. Mantap, mantap. Dikasihnya kode ini. Pintar. Tak ada yang bisa rukun Islam. Ganti pertanyaan. Rukun iman. Maju. Maju sini. Tidak bisa juga. Dulu, jangan kau dulu. Ini bisa. Oke, ini yang SD kelas 3 ke bawah. Yang hafal kali-kali 2, maju. Maju sini. Kelas berapa? Oh, 2 bisa, maju. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10. 2 dikali 6, 12. 2 dikali 7, 14. 2 dikali 8, 16. 2 dikali 9. Jadi Bu. Berapa? 18. Oke. 2 dikali 10. 2 dikali 10, 20. 2 kali 11. Oh, belum. Oke, dapat 1. Mantap. Ini. Harus begitu baru dia mau. Oke, Bapak Ibu jamaah, tapi jangan lupa kita sering berinfak mungkin atau sering berbagi, iya. Tapi bisa hilang pahalanya kalau 2. Nama surahnya Al-Baqarah. Halo adik-adik, tenang, nanti dapat semua nih, insyaallah. Al-Baqarah surah kedua nomor ayat 264. Hati-hati kita Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan hilangkan sedekahmu 1, manni. Menyebut-nyebut. Kenapa orang berbagi menyebut-nyebut? Normalnya dari psikologi Bapak Ibu, karena niat awalnya tidak ikhlas, maka menyebut-nyebut di ujung-ujung. Contoh ya, cerita ini hanya fiktif belaka. Apabila ada kesamaan nama, tokoh dan tempat, itu hanya kebetulan tanpa ada unsur kesengajaan.
Suatu saat adalah kawan saya minjam uang. Kata dia, Bang Andi. Saya jawab, ya. Aku mau minjam uang abang 3 juta. Kapan kau ganti? Itu pertanyaannya kan? Kapan kau ganti? Ibu jangan lupa, bapak jangan lupa. Ayat yang paling panjang di Quran bukan tentang sholat, bukan tentang zakat, tapi ayat tentang utang. Nama surahnya Al-Baqarah, surah kedua, nomor ayat 282, satu halaman full tentang utang. Kenapa ayat tentang utang begitu panjang? Karena silaturahim kita banyak putus gara-gara masalah. Iya kan? Waktu dia datang meminjam ramahnya luar biasa, ketika ditagih sangar na'udzubillah, ada kan? Mana dia? Oh, tak datang dia. Jadi jamaah yang mulia, maka ketika dia ditanya, kapan kau ganti? Kata dia, besok Mei. Mei apa nih? Maybe yes, maybe no. Bulan Mei Pak Ustaz katanya. Akhirnya saya kasihlah pinjaman tadi 3 juta. Untuk apa nih? Aku mau nambah-nambahi bayar uang kuliah. Di mana kau kuliah? Nama kampusnya UIR. UIR. Bahasa Inggrisnya kan itu UIR. Keren kan? Akhirnya saya kasih lah. Kalau niat di hati, ku kasih dia bantuan, mana tahu besok saya kepepet bisa minjam uang balik ke dia, siap-siaplah untuk kecewa. Karena semua orang bisa berubah kalau sudah mampu kan? Iya, udah betul itu, Bu. Jadi maksudnya apa? Saya kasih pinjaman 3 juta, akhirnya bulan Mei dikembalikannya. Sebenarnya urusan sudah selesai. Tapi karena saya berharap ke dia, 5 tahun berikutnya saya datanglah minjam uang cuma 1 juta sama dia. Nama dia misalkan si A. Iyo, aku meminjam uang 1 juta. Apa kata dia? Uangku tak ada. Karena kemarin baru selesai mengkredit mobil. Mobilku expander. Padahal tadi yang nanya. begini. Karena saya kecewa, 5 tahun yang lalu engkau kubantu 3 juta mau minjam uang, tapi sekarang cuma 1 juta ku pinjam, kau tak mau kasih, hati ini sakit. Karena sakit di hati, maka ceritalah ke orang-orang. Aku benci nengok dia itu. Kemarin waktu dia butuh ku pinjamkan, sekarang peliknya minta ampun, sampai lihat yang normal. Kenapa menyebut? Karena niat di awal tidak ikhlas. Karena berharap kepada orang, maka akhirnya timbullah berucap-ucap. Maka jamaah yang mulia, niat yang bagus bagaimana? Wahai A, namanya si Andri namanya. Wahai Andri, engkau kupinjamkan uang 3 juta, kewajibanmu membayar itu. Tapi pahalaku meminjamkan uang kepadamu, bukan engkau yang membalas, tapi Allah membalas itu melalui tangan orang lain yang mungkin hari ini belum saya kenal. Saya pinjamkan dia 3 juta untuk ujian dia, lulus dia. Utang digantinya. Tahun 2045 saya sakitlah. Dibawa ke hospital, mereka nolak. Misal nih, dibawa ke Awal Bros, mereka nolak. Akhirnya dibawalah ke Mahkota Hospital di Malaysia. Di situ tak berlaku BPJS kesehatan. Dilawat 10 hari. Pas selesai sembuh, ditanya, berapa biayanya? Sekian ringgit. Rupiahkan berapa? 45 juta. Tadi saya sudah sembuh. Mendengar 45 juta, hampir kumat lagi jantung itu. Kata kasirnya yang orang Malaysia, Bapak jangan risau. Ini sudah ada yang bayar. Bapak sudah lunas nih 45 juta. Ini 5 juta lagi dia kirimkan untuk Bapak. Saya bingung. Ini siapa yang bayar? Kata dia, sebelum Bapak di ruangan B4, ada ibu-ibu yang sakit di situ. Anaknya orang kaya, pengusaha sukses. Anaknya bernazar waktu ibunya sakit. Kalau ibuku sembuh, aku akan membayar biaya rumah sakit orang yang setelah ibuku di tempat ini. Rupanya bapak yang ada di ruangan B4, kata dia. Cerita ini hanya fiktif belaka. Apabila ada kesamaan nama, agak-agaknya begitulah. Maksudnya, ku bantu dulu si Andri 25 tahun yang lalu dengan 3 juta minjam duit, bukan dia yang mengganti uangnya, dia ganti utang dia. Tapi pahala kebaikan saya bukan dia yang membalas, Allah membalas itu melalui tangan orang Malaysia yang hari ini belum saya kenal. Jadi ketika berobat, akhirnya dibantunya lah 50 juta. Ini Pak, 45 juta biaya rumah sakit, ini 5 juta ongkos pulang ke Riau. Padahal tak saya kenal dia. Tapi maksudnya, jangan pernah lelah berbuat baik pada siapapun. Walaupun orang tak tahu balas jasa, bukan balasan dari dia yang kita harapkan. Maksudnya, jangan lelah berbuat baik pada siapapun. Walaupun ada istilah kita, pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, utang emas dapat dibayar, utang budi
Tidak selamanya. Kenapa? Walaupun saya berbuat baik ke dia, bukan dia yang membayar itu, tapi Allah membayar, mengganti itu melalui tangan orang lain yang mungkin saya belum kenal. Misalkan ya, ibu baik sama garim di musola kita, Allah mengganti kebaikan itu bukan ke ibu, tapi Allah ganti kebaikan itu melalui orang Semarang kepada anak ibu yang kuliah di Universitas Diponegoro. Mana kita tahu? Jadi maksudnya la ta'khuzuhu sinatun, Allah tidak mengantuk, Allah tidak tertidur, jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Dan kalau ibu mau tidak direpetin orang kalau berbagi, berbagilah ke anak-anak, karena anak-anak akan suka, akan ceria menerima pemberian walaupun sedikit. Tapi kalau memberi ke emak-emak, lebih banyak komentarnya daripada terima kasihnya. Bu, ini ada sedikit nih uang, berapa? 50.000. Alah, pedit kali kalau cuma 50.000 yang kau kasih. Itu kalau mak dikasih. Tapi kalau anak-anak kecil, anak-anak SD dikasih, walau sedikit mereka bahagia, walau sedikit mereka sanggup mengucapkan terima kasih. Tapi kalau yang tua, yang dewasa-dewasa, lebih banyak kadang-kadang cincongnya daripada. Dari jamaah yang mulia, maksudnya sunnah harian Nabi yang ketiga, Nabi senantiasa berinfak, bersedekah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Ini baru yang ketiga. Insya Allah yang keempat sampai ketujuh saya bahas bulan depan. Sekarang kuis, yang bisa maju ke depan. Sebutkan 5 keistimewaan membaca Al-Quran. Maju. Oke, kalau 5 tak bisa, sebutkan ampe. Maju. Nggak bisa juga? Udah lupa? Oke, ganti pertanyaan. Ini serius ya, harus bisa nih. Kita sebagai warga negara harus tahu dan harus hafal. Sebutkan Pancasila. Maju. Iya, dari kecil anak-anak harus hafal Pancasila. Maju. Bisa? Nanti kalau salah Ustaz ajari. Mantap. Pecimu terbalik. Kalau mau pakai peci yang ada garisnya di belakang ya. Nah ini kan. Ini kan ada garisnya kan? Berarti begini. Besok bajunya model dia ya, bagi baju koko. Oh, ada sana. Tengok di rekaman. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mantap, pintar. Oke. Aduh. Oke, rukun iman. Maju. Yang di belakang, udah pernah maju? Maju sini. Jangan tengok orang lain. Iu maju sini. Bisa? Oke, yang perempuan yang kecil-kecil bisa rukun iman. Yang TK, yang bisa berhitung 1 sampai 10, maju. Yang TK. TK. TK tuh. Sini Dek. Ah. Oke, dia tak mau. Nggak bisa. Rukun Islam, rukun iman. Rukun Islam, maju. Udah pernah maju tadi? Ah, jangan dulu, yang lain dulu. Tunggu biar dapat semua dulu, Bu. Rukun Islam, maju. Besok pakai peci ya? Oke, mantap. Besok pakai peci haji. Biar kita berangkat naik haji tahun 2029. Amin. Rukun Islam ada 5. 1. Tunggu, kau kasih berapa? 6. Oh ya. Rukun Islam ada 5. 1. Syahadat 2. Apa syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya? Aku bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Terus? Dan aku bersaksi.
dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Mantap, pintar. 2. Sholat 3. Tuh, sholat berapa kali sehari semalam? 5. Ya, takut santai. Mak, berdebar-debar. Oke, 3. Jangan cari. Puasa. Alah ya Allah. Yang ketiga, 3 puasa 4 di mana? Di bulan? di bulan Ramadan. Bilanglah puasa. Berpuasa di bulan Ramadan. Mantap. 4. Membayar zakat 5. Naik haji bagi yang mampu. Kemana naik haji? Oke, dapat 1. Ya merah-merah aja lah. Oke, next. Yang perempuan kok tidak ada menjawab? Aja rukun iman lagi, udah rukun iman. Oke. Coba sebutkan nama-nama surat Al-Qur'an 5, namanya saja. Tidak bisa. Ini yang TK ya, yang TK. Sebutkan Al-Fatihah, maju. Maju sini. Tidak bisa. Sebenarnya mereka hafal, cuma mereka takut. Kenapa takut? Live. Itu yang menakutkan kata dia. Oke lah, Bapak Ibu. Insya Allah kuis kita lanjutkan bulan depan. Bukan, tadi yang bisa menjawab, majulah. Oke, hadiah dikantongi kembali. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita jeda, kita berdoa kepada Allah, jamaah yang mulia. Kita berminta mudah-mudahan rezeki kita barokah. Kita bermohon anak-anak kita soleh dan solehah. Ala hadihin niyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rizqna rizqan jadida. Allahumma rizqna rizqan jamila. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban mubarakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.